itu datang lagi Pak perwakilan Metro Mini yang Saya ketemu Pak Nainggolan Pak. Aku yang berbeda. Jadi dia datang sini beda kan. Repot kan rasanya. Jadi kita nggak usah pusingin mereka dulu Pak. Yang penting hierarki kita konsepnya dia rapi. Jadi hierarki sudah jelas. Konsol aja. Jadi berdua sebagian besar tidak memiliki itu, sehingga berangkat dari tempat masing-masing tanpa adanya inspeksi kendaraan dan supir dan surat, nggak ada sama sekali. Ketiga, sebagian besar kemudian tidak reguler. Empat, sebagian besar tidak mampu melakukan permajaan armadanya. Dia tidak pernah melakukan permajaan. Jadi diberi izin, izinnya mereka diberi izin, tapi izinnya itu diketin terus Pak. Dia nggak pernah memajakan, tidak mengadakan, mau diminta izinnya juga lepas, nggak dikasih juga. Oleh sebab itu disuruh melakukan penertiban. Kalau saya melakukan penertiban besar-besaran, akhirnya saya berikan sanksi peringatan sampai dengan pencabutan izin. Sudah banyak yang kami cabut-cabutin Pak, sampai kami dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Ternyata ya kemudian kita menang juga. Sudah kemudian negeri menang, kemudian tinggi menang. Terus kalau sanksi yang akan diberikan, dampaknya terjadi krisis angkutan umum Pak. Reguler bus dan bus sedang dan keresahan sosial. Jadi mereka selalu berontak dengan kondisi semacam ini karena dianggap kita itu, saya aja dianggap sebagai kapitalis, membela yang besar-besar. Padahal tujuannya bukan. Aku udah ada kapitalis. Dunia ini jadinya Pak. Padahal saya kan cuma menginginkan yang benar. Perlu adanya penanganan cepat dan tepat. Jadi di sini Pak ini Bapak kan sudah mengkoordinasikan kita Pak, cepat dan tepatnya seperti apa saya akan ada usulan. Jadi di Undang-Undang 22 ini Pak 2009 tentang lalu lintas dan berjalan di pasal 141 jelas perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Ini wajib Pak karena di pasal undang-undang. Nah mereka kan tidak aman, tidak selamat, tidak nyaman juga. Kedua, Undang-Undang 22 tahun 2000 tentang lalu lintas dan berjalan pasal 194 penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan hukum lain sesuai dengan undang-undang. Badan hukum lain adalah dimaksud adalah koperasi. Jadi koperasi boleh. Itu sudah jelas sekali ya. Di pasal 174 pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui seleksi. Nah, jadi nggak bisa lagi kita keluar izin. Jadi dia benar-benar harus seleksi melalui suatu proses atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau mereka tidak bisa memenuhi ini, Undang-Undang 2 tahun 9 tentang lalu lintas dan berjalan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana masuk pasal yang tersebut tadi Pak, dia dikasih hukuman peringatan tertulis, denda administratif, pembukuan izin dan yang penting Bapak semua hierarki ini diikutin. Nah, baru kalau dituntut bisa menang. Kalau langsung bekukan jangan kalah gitu. Nah, peringatan ini Metro Mini saya sudah kasih 3 kali 1 bulan Pak, 1 bulan saya peringati, nggak ubah lagi, peringati lagi. Nah, akhirnya ya batas kesabaran kan habis Pak. Nah, tetapi kalau saya cabut izinnya, dampak sosialnya tadi sangat besar. Kan masih ada pembukuan izin dulu. Iya, pembukuan juga sama waktu. Kita sudah lakukan ya Pak. Waktu pakai seragam kemarin, mereka dibekukan tetap dia keluar mobilnya. Dibekukan itu 1 bulan ditahan Pak. Setelah itu kalau mereka berubah, misalnya memperbaiki kesalahannya, dikeluarkan lagi. Kalau tidak memperbaiki, langsung dicabut izin. Jadi maksudnya pembekuan itu ditahan sementara supaya ada insaf. Tidak ada insaf itu tidak ada. Sekarang belum bekukan ini. Sekarang ada yang sudah dibekukan Pak. Ada. Terus yang nggak pakai seragam itu juga bekukan. Kalau dia udah melanggarnya 3 kali berturut-turut dia melanggar Pak. Itu dibekukan. Harus difoto, dia bekukan, balik lagi, bekukan, balik lagi ya. Cabut. Bisa cabut. Dia ada foto, ada bukti. Ada Pak. Kami ada administrasi. Jadi ada jelas gitu. Administrasi bukan versi kita, dia bisa tunjuk dia nggak terima. Iya. Mesti foto. Ketangkap di foto. Mobilnya itunya jadi bukti jelas. Iya siap. Kalau ada foto sekarang susah loh. Bisa dia alasan. Ada bukti material. Ya kan bawa sentimen. Nggak terima setoran saya katanya. Kan itu macam-macam ya. Ada foto jelas. Jadi semua bisa lihat secara fisik gitu. Lanjut. Nah sekarang saya juga mau masuki. Nah ini banyak Pak yang komplain buat Pak seperti Kosti. Itu sudah ketemu di Kosti berkali-kali. Nah itu pada rata. Dia itu Pak sebenarnya dikasih izin, tapi sudah tahunan tidak bisa merealisasikan janji-janjinya. Jadi itu jadi sopirnya juga ngomong gitu. Ini capek gitu.
Pak Syafrin sudah kasih stiker kan Pak? Ya sekarang. Jadi sekarang taksi Jakarta kita akan pasang stiker. Itu taksi DKI adalah Bang Monasnya. Sehingga kalau dia ada taksi yang berkeliaran nggak pakai stiker itu, berarti dia itu taksi luar. Stikernya pakai security code nggak? Pakai security code. Kalau nggak dia bisa bikin sendiri Pak. Pakai hologram. Iya, kalau nggak dia bikin sendiri loh Pak. Plat juga dibikin sendiri. Terus tadi jangan sampai ada yang bisa dibeli lagi. Jangan sampai stikernya bisa dibeli loh Pak. Bisa beli kacau loh Pak. Nah itu yang kami cermati Pak. Tapi kelihatan ya, mobil plat sana kan dia kode belakangnya kan nggak 3 huruf. Betul. Kalau taksi kita yang baru kan huruf platnya kan D kan 3 huruf. Kalau yang dari pinggiran kan cuma Sudah sama Pak, semuanya. 3 huruf sekarang. Oh semua sama ya? Ada kode kok, misalnya yang Tangerang, Banten. Ada kode. Ya, kalau Depok dia Pak. Iya kan, makanya saya ingat ada kodenya. Nah kalau ada kode, tinggal orang disuruh. Jadi memang kita membicarakan operator mobil itu punya 3, sarana, prasarana, dan manajemen. Nah sarana itu mobilnya dia harus layak Pak, layak jalan. Jadi yang tidak layak jalan tentunya dia kena. Misalnya yang banyak kotak pecah itu kena pemeriksaan. Masa kalau beda kecil nggak bisa punya ini semua. Ya, nah ini nanti saya akan sampaikan Pak, seperti prasarana ini DP, ini manajemen. Nah kalau dia kecil Pak, nah seperti ini pun kan kecil. Misalnya ini Pak, KWK itu ditanya oleh Pak Kut, kamu mau menanyakan Kut? Misalnya, waduh, kalau Pak saya dengan sistem perumahan. Nah dari situ aja ada akar masalah kan Pak ya. Dia nggak mau dipulkan. Nah, padahal kalau dipulkan dalam skala kecil saja, misalnya 50 pengusaha itu membentuk satu tempat pul sama gitu ya. Atau kita pinjemin, fasilitasi bisa juga seperti itu. Nah, itu ada bengkelnya Pak. Terus ada ruang pemeriksaan terhadap si supir, diperiksa dulu KTP-nya masih. saya nggak tahu sih. Kayak oke aja. Terus setelah itu yang sekarang yang si. Jadi itu yang tidak banyak dipenuhi. Ini kan situasi, itu kan semua peraturan. Ya. Terus, Ya. Jadi nanti sampai solusi. Baik. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah 214 tahun 2002 tentang jumlah langsung taksi itu ada instruksi gubernurnya 50 dan jumlahnya 27.000. Itu perlu dievaluasi lagi. Ini kita sedang bikin kajian. Ini kan tahun zaman bahula aja Pak. Zaman tahun dulu sekali. 10 tahun. Kita mau lihat jumlahnya dan jenis taksi seperti apa, sedang ada kajiannya Pak. Nah, Ini kan daripada pinggiran-pinggiran masuk kita munafik, lebih baik kita rubah instruksi gubernur. Kita rubah. Kalau kebutuhan taksi kan sekarang orang mengeluh. Ya kan, atau taksinya kita naikkan kelasnya. Lebih baik kita loloskan taksi yang kelas atas. Maksud saya ini mau seperti ini Pak. Jadi ini Ya kan, karena ini kelas SKP. Betul. Kelas atas kan jadi nggak banyak orang ribut kan. Jadi yang naik taksi itu betul-betul orang yang memang memilih tidak naik kendaraan pribadi. Adik saya tuh lebih suka naik taksi. Dan ada Yang silverbird itu misalnya itu. Ya. Telepon. Saudara saya satu bilang begini, ngapain lu beli Alfa? Kenapa? Kan cuma seminggu sekali kita ke Bandung. Kadang-kadang kan cuma 2 minggu sekali. Sewa. Murah aja bener. Lu itu pajak itu apa asuransi saja mati nih. Belum lagi kesenggol kita kan kalau pinjam punya kita nggak mikir mau jengkol lah. Kalau kan dia dekat kan begitu dan sempet. Jadi saya pikir ya cuma beda kita nggak pakai plat yang sama aja kan. Emang orang ingatin plat kamu. Orang juga nggak ingat itu plat kamu. Terus ada yang lagi yang mewah itu sampai dikasih kain ada satu perusahaan sewa yang mewah banget. Kulit apa itu saya lihat benar. Ada white horse. Mewah banget. Kulitnya pun diganti putih apa gitu. Saya benar. Nah, jadi saya pikir memang model itu yang harus Bapak ajukan aja Pak. Jadi ini yang mau saya ajukan perubahan tapi melalui kajian Pak. Jadi sudah dimulai meningkat ya. Arah taksi sudah ber-7 tahun dan nanti tidak bicara harus disesuaikan dengan kendaraan baru. Jadi ini prinsip juga. Karena ini Ya kita naikkan dulu yang agak mewah ini. Cuma sekarang kan semua orang mau masuk ke pasar itu. Nah cara dapatnya gimana? Seleksi tetap sama. Kalau semua sama, undi. Seleksi atau lelang. Lelang ya. Lelang siapa yang mau bayar kita atau apa gitu ya? Berapa? Ini kualitasnya level of service juga. Oh. Tingkat pelayanan. Kita dapatnya apa sih taksi-taksi?
Dapat apa kita? Ada duit Nggak ada. dia dapat apa? Ada ceritanya pelayanan. Retribusinya juga. Ya dapat plat nomornya ya, BBN apa ya? Retribusinya ada ya. Gas motor. PKB ya. Yang ini Pak ya. Iya murah. Murah ini kan dengan Umum. Lanjut ya Pak ya. Saat ini SK 214 tahun berapa tadi? 2002. Oke, lanjut. Nah, taksi 2012 ini datanya seperti ini Pak. Jadi dia ini bersifat pusat Express juga hebat ya sekarang. banyak 24 ribu yang beroperasi. Realisasi 15, 63. Terdapat beberapa perusahaan yang sama sekali tidak mengoperasikan pengoperasian kendaraan karena sudah tidak bisa mendukung operasi dari segi finansial. Contohnya kayak kita punya sumber rata. Masa karisma muda tinggal 4. Iya Pak. Jadi ini yang realisasi. kebanyakan hukum waktu Oh, steady shift juga udah tiket ya? Iya. Mungkin mulai banyak Mungkin ini sudah nggak lama sih. Hah? Sudah sih. Bus-busnya juga. Yang kuning udah coret kan, presiden taksi nggak ada lagi kan? Itu nggak jelas itu Pak, presiden taksi nggak jelas. Itu yang realisasi. Hah? Sama untuk ini modal. Satu nasib. Ya kan kayak Metro Mini kan? Iya. Presiden taksi. Dia berani terus. Oke, lanjut. Punya juga teman Pak Benat semua tuh. Tulang mana dia, anjing kuat tuh. Teman Pak Benatnya selalu bikin gara-gara Pak. Tak bisa kakak yang kata. Bawa pistol. Dulu kan koboi tuh kawan itu. Oh, kita. Bonus. Indonesia operasi taksi sepeda ini yang sering nulis surat ke bapaknya Pak. Oh ini nggak pernah itu ya? Ya, ke Pak Putin. Nggak ada mobilnya ya misalnya. Dia tidak melakukan berapa pada umumnya layanan umum dikenakan Karena ada jatah mereka, justru mereka nggak penuhi. Iya, karena betul. Terus peringatan tertulis 3 kali dengan tengah waktu masing-masing 1 bulan. Sudah saya peringatkan pembukuan izin Pak. Kapan itu? Udah lama. Sudah Pak, sudah berlakunan. Pencabutan izin. Cabut ada protes. Udah cabut itu ya? Sudah cabut. Langsung dia protes. Oh, udah lama. Dan maksud saya ingin laporan supaya nanti kalau Nah, dia yang penting ikutin alur, berarti kan dia PTUN kan pun tidak masalah. ya saya sudah di PT kan Pak ternyata menang. Ya kalau PTUN tidak masalah, selama prosedurnya betul, kasih kesempatan itu kita tidak sekasar peraturannya. Misalnya contoh sekarang dari perumahan kan, harusnya perumahan kan cuma jadi feeder sampai ke stasiun terdekat. Tapi karena kita punya Transjakarta semua tidak lengkap, kita kan tutup sebelah mata sampai ke harmoni mereka. Dan mereka bayar 23.000 itu Pak. Tapi itu juga nyumbang macet Pak. 1 hari saya pikir mungkin Pak ya 500 bus yang masuk dari perumahan-perumahan Tangerang, Serpong itu ke Jakarta ada ya. Bapak masih punya jalan. Besar-besar tuh bus. Lipo lah, Cikarang lah, yang Serpong, BSD. Masih hitam. Saya kira bisa 500 Pak. Itu bayar 23.000 loh Pak. Dan kita memang nggak dapat apa-apa sih itu. Nah, kita juga tutup sebelah mata, kita pikir enggak, daripada mereka bawa mobil pribadi. Itu kalau 500 apa kalau 500 kali berapa rata-rata berapa mobil? Itu bisa duduk 60 orang kali ya. Bus-bus 54. Nah, berarti 2000-an 2.500 ya? Enggak, 25.000 orang. 25.000 orang kalau masing-masing bawa mobil mati kita. Kalau suami saya 12.000 mobil. Nah, Mengurangi juga ya. nah tapi kita masih selesaikan. Maksudnya kalau kayak gitu kita nanti mesti buat peraturan. Bapak ada solusi nggak? Saya ada beberapa solusi yang saya pikirkan itu Bapak selalu. Ada lagi? Ada Pak. Nah, terus. Terus peraturan pemerintah nomor 41 tentang angkutan umum bahwa pasal 39 undang-undang umum yang telah mendapat inovasi wajib memenuhi ketentuan yang tertuang di mengoperasikan kendaraan bermotor. Nah, dia ini kebanyakan melanggar ini Pak, tidak mengoperasikan dan sebagainya. Jadi dia cacat hukum lah. Tidak memenuhi ketentuan, tidak mengoperasikan, tidak melaporkan, tidak mencapai pengasahan dan melaporkan setiap bulan, apalagi. Pasal 40 ayat 1 operasi dicabut apabila perusahaan telah melanggar ketentuan, tidak mampu merawat kendaraan, pihak yang namanya tidak nama melakukan pelanggaran, melakukan pengangkutan lebih dari angkut, tidak mematuhi dan dia melanggar pasal ini. Pasal 40 juga. Terus Pak, saya tahu Pak, saya udah minta peraturan pembinaan terus. Oke, pokoknya kita dalam prosedur ya Pak ya. Saya ikut sosialisasi kok baru keluar tahun 2009 undang-undang. Jadi dia Saya di balik soalnya, pas baru jadi DPR. di Perda 12 itu bahwa Kepala Dinas melakukan
kegiatan orang dalam kerangka operasi tidak dalam track kecuali angkutan pariwisata wajib memiliki izin operasi angkutan dari kepalanya. Poin izin operasi dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perizinan. Jadi saya sudah melakukan pencabutan itu Pak bagi operasi. Nah, kebijakan penerapan taksi ini seperti ini. Nah, sebelumnya itu pihak swasta mengajukan permohonan sebagai operator taksi izin seperti Undang-Undang 2009 tadi. Hanya tetap untuk yang pemilik izin. Iya, seleksi. Dan nanti kalau Mereka yang ikut kan? Iya. Jadi mereka nambah unitnya. Iya, namanya. Tidak tambah izin PT baru. Tidak. Ya, itu. Jadi dari yang 41 tadi, Iya. silahkan. Kalau ada izin PT baru bisa Iya. ribut. Semuanya sudah 27.000. Enggak, ini maksud saya SK lama. Sekarang sudah di sini. Sudah ada di sini. Kenapa dulu izin hanya 24.000? Oh, dulu. Padahal ya, Itu ada studinya. enggak. Sekarang kan ini kebutuhan cuma taksi provinsi. Nah, ini Ingup 2002 yang harus dirubah, Pak. Ingupnya 24.000 ya? Ya, 27.000. Nah itu maksud saya Ini sekarang. harus dirubah. Ingup 27.000 untuk apa kita ubah? Sekarang aja Bapak kasih izin cuma 24.000 dan 63%. Maksud saya gitu Pak. Ini dalam proses sekarang ini, Pak, mengisi kebutuhan itu. Ya kalau sampai di kebutuhan isi pun Bapak masih punya slot sampai tambah 3.000. Maksud saya daripada ngomong ke gubernur bilang Ingup nanti juga belum tentu dan lama. Lebih baik 27.000 kita penuhin dulu. Kalau 27.000 penuh bisa Ya, kelihatan. sambil kita 2002, kenapa orang merasa taksi kurang? Karena mau kurang 22.000. Ya, lanjut Pak ya. Tapi izin itu tuh izin taksi biasa ya, nggak boleh rubah lebih. Boleh kan bebas kan? Kita di sini yang kita harus ubah Pak supaya ada variasi, Pak. Itu sama taksi sejenis gitu ya. Ya. Nah itu yang membuat padahal bisnis taksi mewah yang lebih baik sekarang kan. Dan kita rubah Pak nanti. Nah makanya kalau kata itu, Bapak mesti kasih tahu saya yang benar. Berarti kan itu bukan soal angka, ini soal kelas taksi. Nah Ingup yang lama tuh tidak pernah berpikir bahwa taksi Mercedes itu ada yang naik. Dulu kan orang berpikir mana ada yang naik kan? Pesannya susah. Nah, berarti itu yang membuat hambatan nggak bisa naik kan. Ya. Terus dulu dia dapat izin dari mana Pak dasarnya mereka bisa dapat izin taksi Tapi mewah? ini sih, Pak. Hah? Izin prinsip gubernur. Di luar- di luar- Ya, tapi prinsip itu sekarang kan sudah diurutkan dengan undang-undang 22 itu, Pak. Tahu karena ada undang. Jadi sekarang mereka kerja tanpa itu dah. Harus seleksi, Pak. Nah, itu Bapak nggak mau jadi ngomong begitu. Harus seleksi. Mesti dibuat ini dirubah bukan soal jumlah. Ya. Jadi Harus soal jenis taksi Iya, semua. Mas, sekarang basicnya kan quality Pak, quality education bukan quantity. Sedangkan Ingup tidak ada bicara itu kan, Ya. yang lama kan. Tidak ada klasifikasi servis. Setelah ada undang-undang itu Ingup tidak Ya. Jadi masukkan alasannya itu. Ya, gitu, Pak. Dia bukan soal jumlah Pak. Kita mesti ngomong jujur bahwa peluang bisnis yang swasta mau masuk adalah soal servis taksi, Ya. bukan cuma sekedar taksi lagi kan itu. Ya, terus. Oh, ini bentar. Udah, Pak. Udah. Nah tadi solusinya ini ke depan. Terus kalian Ke depan. Enggak soal angkutan tadi yang pertama tadi. Yang- Yang presentasi pertama. yang Enggak, tadi sekali, Pak. ke depan aja langsung keluarin aja. Enggak yang gambar pertama Gambar tadi. pertama. Tadi kan enggak ada. Kayak depan tadi. Yang gambar bajai semua itu. Nah, kayak enggak terus carinya gambarnya ini, gambar pertama. Nah sekarang saya mau tanya, gimana cara menyelesaikan bajai? Nah, oke. Jadi Kalau jelas nih, bajai itu ini Pak, bajai itu sekarang itu jumlahnya 14.000. nah kenapa kesulitan orang ganti ke gas? Nah, dulu itu sistemnya pakai izin prinsip, sehingga dikasih izin prinsip ke bajai India. Nah, Bajai India. Ternyata bajai India itu realisasinya lama, mungkin harganya tidak kompetitif dengan yang orang inginkan. Akhirnya sekarang terlalu mahal. terlalu mahal. Padahal aslinya murah. Nah, sekarang pertanyaan saya kenapa bajai India yang masuk untuk orang tukar bajai lama ini kok mahal? Nah, Padahal harga bajai itu murah di India itu. sekarang Pak, kita sudah mengikuti undang-undang 22 ini dengan cara seleksi. Nah, seleksi itu terbuka untuk mengisi ini. Jadi siapa yang memenuhi spesifikasi yang kita syaratkan dan dia punya ini, kita buka lelang. Nah, sekarang itu
ternyata di lelang kita kemarin seksi Pak itu Koperasi Bajai Sakti sebagai pemenang. Dia berapa? Ya, dia menggunakan budget model yang sama, cuma mesinnya dari China Pak. Namanya One Two ya, One Two. Belum ada kelihatan. Belum Pak, memang dari proses. Nah itu yang akan menggantikan bajai-bajai yang 14.000 tadi yang masih 2.700. Itu sopir-sopirnya kemana? Supir-supirnya dalam di situ. Direkrut. Direkrut. Digabung mereka. Gabung mereka dalam wadahnya koperasi tadi. Tapi dia sekarang udah baik, udah punya pool, gitu, ini bikin syarat-syarat kita ini. Ya, masih juga. Oh dia yang punya pool yang menang Ya, ya. punya pool. Nah, terus bajai ini berbagi wilayah nggak secara hierarkinya? Apa masih bebas kemana-mana juga? Nah ini Pak yang kita memang law enforcement kita masih kurang keras. Apa mau dicat per Ya, wilayah? harusnya memang dia harus wilayah Bapak. Kan dia 5 kilometer. Nah itu perlu dicat ya. Itu perlu dicek di warna. Kan mumpung dia baru beli. Ya. Maksudnya ini kan salah satu alternatif solusi. Dicek ya. Jadi misalnya wilayah utara atau bukan wilayah utara juga nggak bisa juga. Kita pasti Indonesia nggak suka bagi wilayah. Ke bawah bilang bicara hanya utara saja. Ke utara dari timur ke barat utara kan jauh juga. Justru mesti dibagi dari jalan sebetulnya. Mungkin orang yang dari utara yang di dekat timur, dia ke timur lebih dekat kan? Jadi dia dicek ke arah. Jadi bukan zonasi per wilayah administratif, tapi dari kan kelihatan. Jadi Bapak kasih terakhir orang kan kelihatan. Orang lebih suka kemana? Bajai ini seringnya kemana? Nah sekali lah bajai dari Pulau Gadung ke Pulau Mas sekali gitu. Lagi rame-rame ya, gitu ya. Kemalaman gitu kan. Saya pernah juga naik dari jauh, dari Priok gitu loh. Sekarang bajainya kalau 4 tak udah enak Pak. Sama saja ya. Dia 4 tak 4 roda juga dia. Sama 3 Tapi 4 tak ya. Jadi dia ditarik Halus. terus dari itu dia pakai. Asapnya juga nggak ini juga. Tapi BBD ini memang jadi ngomong Pak. Dia jual stick kan. Kadang minyak katanya. Kadang-kadang BBM, kadang-kadang gas. Bensin tapi katanya. Dia tadi. Nah ini kita dalam proses Oh jadi tetap dibebaskan saja sekarang untuk sementara. sementara kan belum atur rigid Pak ya. Atau nanti juga hukum pasar akan berlaku ya. Orang nggak mungkin mau naik bajai terlalu jauh ya. Hukum pasar berlaku. Tapi jumlahnya dibatasi katanya. Baik 14 itu Pak pertama-tama. Terus yang itu Sebenarnya ada nilai tambahnya Pak. Kalau dia pakai gas, dia punya nilai tambah 25.000 siapa yang ngasih? untuk bagi sopirnya dibanding dia pakai permin. Cuma masalahnya dia beroperasi di Sabangnya di tempat pumpnya jauh gitu. Itu nggak usah, bukan wilayah kita lah. Susah kalau soal gas itu. Janji-janji melulu capek juga. Nah sekarang yang itu Pak. Nah yang ini yang kemarin dia mendemo saya Pak. Jadi di Roda ini pada transportasi. Memang sebenarnya sih dulu tujuannya dari teman-teman perhubungan itu dia yang 2 ini memang mau bikin ke Jakarta lah. Masuknya di mana karena Dan jumlahnya berangkat terus ya? Enggak jawab. jumlahnya sudah bertambah. Cuma Iya. kelakuan mereka itu dan mereka nggak mau merawat kendaraannya. Jadi nggak akan Berapa tahun itu? dia kata Bapak 14.000. Yang ini 14.000. Kalau yang KW Mikro itu jauh banget Senen Kota kayak itu. Nah ini Pak, kalau di dalam perda transportasi yang baru Ada lagi. ini nggak ada lagi. Jadi sedang kan. Kita menjadi ini. Cuma kemarin yang saya di demo itu Pak. Jadi dalam perda Di demo masih Sudah tidak apa-apa. Artinya kan yang itu apa namanya kecil-kecil ya? Angkot ya. Angkot sama mikrolet kalau nggak bisa disentuh kita diamin. mati sendiri. Kan begitu kan? Betul kan? Iya. Nggak bisa apa-apa juga kan? Dia mau perbarui ya perbarui. Tetap jalan. Terus kan gimana cara sebenarnya nggak ngetem. Karena kan dia dapat uangnya kan dari yang bikin macet kan ini Pak. Semua tempat. Iya. Terus kita punya di sub, kalau suruh mereka jalan, dia ikut nggak? Jadi Ikut Pak karena bisa ngadangin. Cuma kurang kan? Bisa contoh, apa yang sederhana nih? Pada Indah Kapuk, saya sih nggak tinggal di sana ya. Waktu mau keluar kan satu arah nih. Utang dia. Itu salah satu penyebab macet tuh yang angkot-angkot merah ini. Dia tumpuk, jadi pas. Ya itu yang buat macet. Nah itu harus orang Cipulir dari jembatan. wilayah di sub wilayah utara situ harus nongkrong di situ.
Kalau nggak pagi, siang sampai sore macet habis itu. Karena ngetem. Dia ngetem lagi di depan sekolah. Kalau dia nggak ngetem, dia nggak dapat penumpang. Mega Mall semua juga gara-gara mereka ngetem. Kalau nggak ngetem tuh, jadi semua lancar kiri. Ditambah lagi RW kasih jalur jalan kaki dibuat toko-toko. Panjang itu. Ya orang jaga itu kok bisa ya lurah wali kota kasih izin kayak begitu? Yang JO itu Pak, nanti kita yang ikutin lanjut Pak. Itu nggak benar. Itu kasih lepas mah Jakarta mau dagang apa juga laku. Kita tentu mau bukan apa ya, JO. apa Sementara itu? itu. Iya. Lokasi sementara Pak yang pakai. Nggak bisa. Pakai ini. Jalur hijau, trotoar semua dipakai. Kita mesti carikan lapangan yang belum dipakai untuk kumpulkan situ. Nah kita mesti coba kita kasih ke mall-mall. Mall kan karena luas-luas parkiran itu. Jadi minta mall masukkan mereka tanpa bayar, hanya restribusi harian seperti mereka restribusi itu kan juga restribusi oknum-oknum pol PP RW semua. Nah sebatas restribusi sama, kalau sama pegawai ini akan makan tempat yang dalam ternyata. Jadi mereka dipindahkan, ini dibongkar, masukin ke dalam mall. Mereka tunggu karena ada pegawai mall. Pegawai mall dia bisa makan di dalam mall. Jadi perasaan kota wali kota Jakarta Utara jadi minta sama mall, yang pemilik mall, atau kasih space kalau dia parkir di bawah atau di parkiran mana ada buatan atap, pindahkan itu ke situ. Yang Mega Mall itu. Iya. Itu kan punyanya itu juga. Lipo, nggak Lipo itu. Oh yang itu Lipo. Jakpro juga ada. Lipo cuma ini sama, Cimritan juga sama. Jadi berapa mall sama mirip. Karena mall itu nggak termasuk emporium, macet depan di mall itu macet. Karena pedagang kaki lima semua di situ. Kita kalau pulang dulu pasti macetnya di situ. Nah ini harus dimasukkan ke dalam. Kalau ditumbuh baru lagi gitu. Nah jadi ini mesti disiplin. Kadang-kadang oknum Pol PP juga dapat sekolah, makan gratis di situ. Iya. Tapi udah tongkrongin kan. Kalau di situ ada aku tongkrongin, mereka kan nggak tahu saya siapa. Saya tongkrongin, saya liatin gitu kan. Saya tongkrongin gitu, saya ngobrol sama orangnya. Rata-rata juga bukan KTP DKI, dari Jawa datang. Bukan KTP DKI kok. Udah ngobrol-ngobrol, datang Pol PP, wah tantang pertanyaan bilang sudah makan, aku biarin aja. Terus ketika itu aku bagiin kartu nama saya sama si tukang-tukang jualan itu. Aku jalan lagi ke ujung kan. Aku balik lagi begitu yang mau lihat kartu nama saya hilang kan. Ngilangnya juga lucu, mobilnya ditinggal. Itu motor ya maksud saya tuh. Ya aku 32 tahun Jakarta ya udah tahu itu kelakuan gitu. Jadi oke lah itu. Nah sekarang kita baik ke soal Metro Mini tadi. Nah, yang Metro Mini ini Kopaja kan udah lebih baik. Kopaja lebih baik. Nah dia ternyata udah pintunya kemarin sudah ada yang didesain seperti feeder. Saya melapor, jadi kan bawa tugas saya untuk ada peresmian Januari itu. Sekalian kita mengumumkan. Nah itu yang mau mengumumkan itu saat ini Kopaja. Kopaja yang siap. Jadi dari Ragunan sudah ada Koridor 6 kan? ya ada 2 titik ya. Satu lagi ke Grogol, satu lagi ke Kuningan. Nah itu bisa sepanjang jalan itu kalau ada 12 itu mas. Ya, segitu. Soal pintunya itu. Pintunya sudah ada. Nah, berarti kan dia sama dengan kasus feedernya kita. Iya. Artinya yang numpang Kopaja bisa menikmati naik busway Gratis. gratis. Ya. Jadi orang naik busway dan Jakarta kalau masuk Kopaja harus bayar. Nah, jadi ini satu bisnis yang baik buat mereka. Cuma soal ini perluas yang kita mau model ITDP itu Perluasan. harga. Nah ini internet juga lumayan. Tengok, itu masih kemahalan. Aku udah ketemu swasta. Jadi swasta bilang sama kita, kenapa Anda tidak mau hemat uang harta? Anda beli bus saja. Kita beli bus, bisa tambah bus Transjakarta. Ini harta kasih ke mereka, dia pasang iklan. Bisa Pak di kerjasama seperti itu. Nah, dia mau. Tadi ngomong ke Pak Moko. Ini paling hebat di kita nih Pak Moko lah. Dua Pak. GPKD.
Ada kalau yang aset. Enggak gini, aku udah tahu caranya. Aku udah baca undang-undang. Hebatnya punya bos banyak. Hebat dong, orang punya bos banyak hebat dong. Bagus kan? Jadi BPKD itu saya lihat kelemahannya, ada kelemahan undang-undang. Aset Pemda itu tidak bayar reklam, tidak bayar reklam. Jadi kalau saya menyerahkan aset saya kepada pemerintah, di situ ada gambar saya tidak bayar reklam selama. Tapi saya juga nggak bisa tuntut kalau Bapak hapus. Ya di situlah kita dealnya, Pak. Bapak juga keluarin duit untuk ngecat kan buang biaya, Pak. Ya sudah, Anda kasih saya sudah ada gambar muka kamu, ya sudah saya terima. Tapi ini di dalam laporan BPK ini ada aset kita. Tidak mungkin dong aset kita pungut pajak. Nah sama seperti bus. Transjakarta ini kasih saya lagi spek yang betul. Banyak orang mau nyumbang. Ini solusi nih Pak. Tapi ini tidak kita operasikan. Sekarang kita operator kita kan terlambat. Kadang-kadang ada karena tidak steril jadi macet. Bapak kan sudah tahu dong mana yang pasti kekurangan yang penumpang. Minta gedung terdekat dekat situ. Yang bisa pas dia masuk, yang kira-kira nggak bisa langsung foto. Parkir mobil itu di jam apa? Dan kita siapkan anggaran, bayar sopir 3,5 UMP itu sopir kita mungkin tidak sampai segitu ya. Karena kan dia kan hanya tidak penuh kerjanya. Atau pagi sore kita yang isi gas, urusan kita di gas ini. Ya udah, begitu sana kita lihat laporan sana penuh, ini masuk. Paling hanya bicara pagi sampai sore saja. Berarti bagi saya penumpang itu yang makin untuk kita di terminal. Kalau ada mobil datang, sekarang aja kasar kan, lewat 4 biji lewat, wah kemana? Isi gas. Dan dia lewat isi gas, kita bayar lagi kontrak kita. Penumpang barang. Nah kalau saya terjadi seperti itu, kita tahu kan kosong. Jadi sopir harus laporkan pada isi gas yang mana. Tapi dari GPS sudah jalan. Kita masuk. Nah mobil-mobil ini tuh semua mobil iklan. Jadi mobil itu iklan kita bisa kasih kepada BCA. Anda mau koridor mana? Kita butuh berapa? Kita bisa hitung sekarang. Kita kurang berapa bus di koridor pada jam padat itu berapa? Termasuk gara-gara dengan isi gas, operator yang nakal. Bapak kasih tahu saya, misalnya koridor 1 Bapak butuh 10 untuk nutupin seperti itu misalnya. Ya sudah, kita tender per koridor. BCA, kamu mau nggak koridor 10 kasih sama kamu? Itu cat BCA. Mandiri. Jadi mobil itu nggak TPI jalan, hanya kita tongkrongin untuk nutupin. Sambil tunggu operator sudah siap, nanti kita serahkan sama mereka operasi. Tapi ini dia nggak sanggup kan, karena logikanya begini. Harusnya mereka mau tambah 1.000 juga bisa kok, untung kok. Alasan tidak ada gas, alasan tidak steril, itu kan alasan dia. Saya rugi kalau gitu kan. Oke, sekarang Anda tidak mau nambah kan? Anda jalan lambat atau cepat tetap kami bayar kan? Orang Kopaja naik ke bus Anda juga tidak keberatan Pak. Katakan kami bayar juga per kilometer. Yang keberatan kan penumpang Bapak masuk ke Kopaja, orang Kopaja marah karena dia bayarnya. Nah jadi saya pikir ini salah satu solusi. Nah tapi sekarang ada masalah. Masalahnya di mana? Kopaja kita ini kan masih bayarnya pakai duit 5.000 nih Pak. Kalau dia ngetem, dia nggak mau pergi, dia tunggu penumpang di halte busway kita Pak. Wah itu kacau banget. Nah makanya Bapak mesti buat situ jelas. Terus sopirnya mesti dibayar berapa kali gaji, mungkin 2 kali atau berapa seleksi. Kalau yang sekarang Kopaja sudah dibayar. Bagus kan, sudah bagus kan. Jadi dia kayak pemengangkatan Enggak lagi kan, berarti sudah ada masalah kan. Nah, kalau dia masih macam-macam melanggar segala macam, kita cabut sanksi. Nah sehingga dengan yang masuk begini, otomatis bus-bus yang tidak dapat jalur busway kalah bersaing. Nah ini mungkin nanti pasrah namanya permohonan dari bus reguler. Bus reguler juga boleh masuk. Asalnya Coba bentuk. Kalau bus reguler mau masuk, dia coba bentuk. Tapi sopir busnya juga mesti digaji dengan baik. Nah terus kalau kita mesti bilang itu, yang masuk ke dalam masih AC. Dia juga senang naikin harga.
sama performanya Pak, supaya jangan gampang mogok, nanti mogok di lajur pasir kok juga Kan Bapak mesti tentukan harga apa spek. Itu jelas walaupun dia baru 2 tahun atau 3 tahun kalau dia nggak servis rutin. Jadi lebih tajam dalam perjanjian kontrak kerjasama tadi Pak. Harus ada detail servis tiap 5.000 atau 10.000 kilometer. Ada poin-poinnya Pak. Selama ini kan kita nggak pernah detail di sini Pak. Kita cuma mengatakan 7 tahun, usia 4 tahun. Mobil usia sebulan juga bisa hancur kalau kita nggak mau balik servis. Nah ini Pak, ini awal dari quality licensing sebenarnya di sini. Kalau dulu kan nggak pakai PKS Pak ya. Ya. Nah karena awal quality licensing dia kerja sama kita, diikat pakai PKS. Saya ingin PKS itu ada pasal itu tadi Pak. Dia harus menyerahkan servis berkalanya. Ya, nanti kalau Di bengkel dia ada tanda tangan approve. Bapak kan pernah lihat kalau kita beli mobil kan dikasih buku servisnya baru, yang dicanteng-canteng itu loh. Logbuknya itu harus. Iya. Saya suka segitu, makanya saya suka marahin sopir saya kalau dia servis, Bapak bawa buku itu Pak. Kamu nggak ngerti, saya bilang. Jadi kita bisa, kalau saya mobil saya ada masalah, saya bisa protes itu ATPF. Saya servis tiap hari di Anda. Kenapa mobil saya masih seperti itu? Saya bisa suruh Anda. Nah kalau sopir kan marah kan, ganti oli. Udah lama lah bengkel sebelah rumah kan. Masuk saja. Nah itu yang membuat coba lihat. Begitu orang udah mengerti ATPM, akhirnya bengkel-bengkel itu sekarang cuma tinggal di bengkel cuci mobil. Karena orang sudah pintar, tidak mau lagi servis di walaupun lebih mahal tapi ada jaminan. Nah itu konsep. Jadi bisnis, maksud saya sistem kita akan jalan, hukum pasar yang akan ya enforcement dari hukum pasar. Yang penting kita adil, kita kasih yang fair. Nah itu sopir-sopir bagaimana? Bapak bilang tadi deh, sopir Metro Mini semua. Syaratkan lagi di situ Pak. Jadi mereka harus mempekerjakan mantan sopir angkot, mikrolet, Metro Mini tadi yang sedang sampai bus yang biasa diutamakan dalam seleksi. Tentu harus tes. Nah, kalau mereka mau berubah mereka diutamakan. Kalau udah seperti itu siapa yang mau demo lagi Pak? Yang demo kan kernet sama sopirnya. Sekarang mereka bisa dapat gaji busway dengan baik. Jangan masukkan orang baru Pak. Kalau Pak lakukan itu dengan baik Pak, keserap semua. nah ini akan buat. Jadi 2013 maksud saya Pak Gubernur akan umumkan selain Transjakarta yang baru juga langsung meresmikan uji coba. Keburu Pak, mereka udah ada pintu kok, tinggal dibuka aja kan ya. Ada berapa unit Kopanya sudah siap, mereka tutupin aja. Udah operasi Pak, kalau Grogol sama ke Kuningan. Ya, jadi diresmikan mereka masuk. Kalau sekarang kan masih di pinggir Ya Kopanya, tapi jangan pintu ditutup. Yang tengahnya gitu, udah bisa. desainnya sudah ada. Jadi itu maksud saya dioperasikan itu. Termasuk yang reguler kalau mau, Anda harus beli bus baru. Mampu dia beli sendiri Pak, pasang AC. Yang mana yang berimpit, Anda masuk. Tapi Anda betul-betul tidak mau berhenti, disodok terus. Jadi di kontrak yang baru memang maintenance itu faktor kuncinya Pak. Iya. Jadi nggak ada istilah mogok. Ya. Kontrak maintenance itu harus di. Mobil solar jarang mogok Pak, selama Bapak cek rutinnya. Kecuali pecah, ban baru juga jarang pecah. Jadi Anda angkut orang lebih banyak, kecuali ketusuk apa. Coba sekarang juga bagus, ketusuk juga nggak langsung bocor. Ada punya kesempatan ini nggak ada alasan sebenarnya, kecuali tidak servis. Ban kipas putus, radiator bocor, itu udah parah. Kopling. Itu tadi maksud saya kita harus cepat bereskan harga. Dana kita kan terbatas. Bapak hitung Anda mau diperluas dengan model ITDP itu sudah setuju, Pak Gubernur sudah setuju. CSR itu Pak dari Langsung ke JSR, lalu jembatan JPO Pak, kita lagi kaji. Nggak bisa pakai JPO atau terowongan lagi seperti biasa Pak. Bapak harus bikin toko. JPM, multiguna. Ya, jadi semua bentuknya toko. Bapak tolong rumuskan Pak, dia punya izin seperti apa. Jangan dihitung itu gara-gara itu bilang KDB-nya berkurang, nggak bisa. Kan jembatan penyeberangan. Nah kita syaratkan situ, misalnya itu 30% adalah PKL. Makanan PKL dibuat bersila, kayak di food court kan. Soto lontong juga mirip-mirip kok. Soto juga mirip. Nah jadi kita bikin. Tapi yang 70% itu bisa jual ke Starbucks ya, tapi ada yang makanan tradisional. Yang dia tidak bayar Pak.
Jadi syaratnya 30%-nya, jadi orang yang membangun ini dia bisa sewakan itu beberapa tahun, terus dia mesti masukkan PKL, tidak bayar, hanya bayar air distribusi kecil sekali untuk mereka. Air, listrik, air. Listrik kalau sampai Pak, karena dia numpang sama 70% orang yang kaya tadi Pak, AC juga dia numpang. Jadi orang akan suka jalan di situ 24 jam. Bus bapak juga nggak usah yang ngerawat itu, bersih. Orang kaya akan kantoran udah mulai kan naik Transjakarta. Kalian bisa pilih kan, Kopaja, bisa pilih yang bus reguler yang udah jadi AC. Bus reguler juga senang Pak, dia langsung naikin 5.000 Pak. Dan nanti saya Dia untung loh Pak, lama-lama Transjakarta aja kalah. Kalau mereka bus reguler masuk besar. dari itu Pak. Percaya nggak sama saya Pak? Nanti sampai saya bus reguler masuk ya 5.000 Pak ya. Kan itu titik impas kita. Transjakarta 3.500. Nanti kalau saya jadi penumpang Pak, saya kerja kantoran nih 1.500 buat saya mah nggak ada artinya nih Pak 3.500. Transjakarta penuh nih 3.500. Belakang 5.000 nih, ini sampai aku naik 5.000 nih. Dan Kopaja ada duduk, aku duduk di Kopaja deh. Apa situ dikeluarkan? Kopaja 5 menit lagi sampai. Kopaja jurusan ini. Bus ini sampai kan keluar coba di layar kita Pak. 5 menit aku BBM dulu deh. Apa semua udah full ketik dulu deh. Kenapa? Karena halte kita juga tidak sebesar itu kita harapkan lagi loh Pak. Karena orang nggak nunggu di halte, cepat. Jadi sementara kita tes dulu. Nah kalau ini terus saya tunggu aja sebentar. Saya bisa wireless wifi lagi saya kerja. Nah kalau dengan mulai itu saya yakin orang akan mulai lepaskan mobil. Mereka parkir mobil. Park and ride di ujung-ujung itu kita mulai bangun. Nah bus-bus yang dari perumahan tadi Pak, nggak boleh masuk lagi Pak. Dia masuk ke depan. Anda cuma boleh ngantar sampai ke ujung mana. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Dia dari perumahan tidak bisa masuk. Kalau sampai di motor nggak ada tempat yang cocok. Oke, di perumahanmu ada siapkan. Kita isi itu dari sini. Jadi bus-bus yang reguler tadi, kita bisa masukkan bus-bus yang dipakai 24.000 juga mau, karena duduk semua ya. Ya sudah, berarti bus itu resmi busnya nyambung. Lumayan kan ngurangin macetnya dia juga. Jadi bisa sampai ke sini, pintar. Nah nanti apa yang terjadi? Kalau betul-betul sopir semua jalan betul ya, dan akan terjadi begini. Sopir Transjakarta kita nih Pak, kita nggak mau tender lagi, kita mau cabut. Karena saya hitung mahal kita bayar. Caranya gimana? Ya Anda coba terima duit 5.000 seperti yang bus reguler. Kita yang kontrol. Anda nggak bisa, seorang sopir juga bayar gaji bulanan 3,5 kali UMP. Anda hitung 5.000 sanggup nggak? Kalau tidak sanggup, kamu sudah punya bus, kita hitung kos kita sanggup. Nah kalau itu jalan sama 5.000, itulah kita boleh paksa dia single tiket dengan tap. Dia nggak ada lagi. Transjakarta kita cuma manage. Dia Transjakarta kita cuma manage ini. Yang mau BUMD. Ya kita nggak mau lagi yang bayar yang model-model bayar per kilometer. Ini main kok, tender juga main. Saya udah ketemu operator. Aku udah ketemu mereka semua. Aku udah tahu, kita hitung semua kosnya semua. Memang ini ada yang kurang, tapi ada yang kelebihan. Kita rugi, bapak hitung Pak ya. Sekarang kita udah bisa 800 miliar ya. Kalau nanti terus belum nambah nih Pak, kalau kita tambah lagi Pak, bisa 1-2 triliun gitu Pak. Kalau kita mau munduhin, kalau hitung kasar mungkin saya salah. Tapi saya yakin bisa di atas 1,5 triliun kita mesti subsidi kalau seperti itu. Bisa-bisa 2 triliun Pak. Nah kalau dianggap 1,6 triliun saja, nah patokan harga kita kan sederhana. Transport tidak boleh melebihi 10% dari gaji pegawai. UMP sekarang 2,2 juta. Berarti transport itu harusnya cuma 220.000 per bulan. Nah kalau kita kunci 5.000, berarti orang itu kira-kira naik 44 kali. Ya betul, kalau 44 kali bukan naik turunnya. Kan 5.000 rupiah kan? Kalau 244 kali kan?
Orang kalau kerja 25 hari berarti 50 kali. Berarti kurang 6 kali misalnya. Kalau 6 kali tiket 5.000 cuma 30.000. Cuma 3.000 Pak. Ini kan untuk orang miskin. Nah kalau 30.000 rupiah, saya kasih 1 juta orang. Ada nggak 1 juta orang naik bus Bapak satu hari? Sekarang 2 juta. 350.000. Enggak sih yang bukan Jakarta, yang seluruhnya. Ini kamu Transjakarta nih, ini paksa semua udah masuk nih. Nggak sampai 2 juta sih gitu. Ya kan? Anggap tadi ya 2 juta, jadi mobil pun boleh pikir mau hemat nih. 3 juta lah. Kalau 3 juta, kayak 30 berarti 90 miliar sebulan. Saya subsidi nih, saya bayarin pakai tem. 90 miliar ya. Setahun baru 1,8 nggak sampai 1 triliun, tidak habis 1,2 triliun. Itu juga belum tentu saya mesti bayarin loh. Itu juga saya masih syaratkan ada SKTM baru aku bayarin kamu 30.000. Atau kamu ada bukti pegawai, ya nomor Anda ada SKTM, kan Anda kan ngisi deh. Jadi kan dia ngisi bus. Dia semua dengan beli karcis tag yang e-money. Nah tugas saya ngisiin 30.000 rupiah tambahin pulsa Anda. Saya masih lebih murah Pak. Beserang ada naik, naiknya gampang, gaji 10%. Dan nanti punya komponen dan harga bus berapa? 5.000 cocok kan itu. Kalau udah nggak cocok, saya siap, saya tinggal bikin Leo MD pun saya akan jalankan bus sendiri. Saya pengalaman, kan minus orang sopir. Nanti kita nggak mau urusan itu lah. Jadi kita konsentrasi sesuatu yang lebih berguna. Pak, kita masih ingat soal Cilandak sampai ke jalan tol layang non tol itu, yang mau dibikinkan termasuk mobil itu, kita pada protes itu. Kalau mau jalan kan PO, saya kira kalau disuruh bikin khusus untuk busway itu bagus, konsisten aja. Itu dirobah. Ya kemarin saya dapat Pak Gubernur, kalau itu elevated busway kita melebarkan untuk mobil pribadi juga, tetap Kunci Kebayoran. bus akan kacau. Pasti kalah, pasti di bottleneck. Jadi, ya, yang antara PU rebut proyek ini sama isu. Bukan itu. Enggak. Kalau ini yang rebutan ya. Buat rokok. Itu bahasa sama saya. Kita nggak mau tahu. Kalau saya Sampai kondisi saat ini PU Pak. Gimana? Ya kita nggak mau tahu. PU kan mungkin besar. Iya. Kita bisa balikan ke isu atau PU. PU juga nggak apa-apa, tapi itu adalah BRT seperti di Guangzhou. Jadi nggak ada mobil pribadi masuk. Xiamen ya. Jadi nggak ada Biar yang sesuai jadi biar jadi sesuai. kalau susah tupoksi ya kasih ke isu. Tadi di Bapeda, Iya. aku masih ingat saya. Iya. Ya, jadi itu balikin betul-betul khusus bus. Jadi mobil pribadi tidak boleh masuk jalan layang. Pak Made, Nonton. sesuai tupoksi juga kalau kita lewatin BRT itu dia khusus Pak di perhubungan. Kalau jalan umum Iya, itu. Iya. Tenang Pak Aziwan. Sudah kita kasih kembali. Kita kembalikan. Saya ngomong. Ya kita kembalikan ke. Jadi itu khusus Pak Gubernur bilang itu khusus. Supaya konsisten. Kalau nggak nanti begitu mobil masuk Di Kebayoran parah. dan lebih celaka lagi busway kita nyangkut di atas Pak. Bapak mau masuk ke mana sih Pak? Sama ujungnya Pak. Nggak bisa. Karena sama-sama bayar pajak Pak. Saya udah pernah ada bos marahin saya keluar dari sini. Saya bayar pajak Lexus saya 28 juta atau 24 juta. Saya berhak pakai itu jalur busway. Iya. Sampai masuk ke bentar. Langsung kita tongkrongin dia nge-tweet keluar sini langsung nge-tweet. Kurang asem langsung keluar ke koran tapi dibully habis dari orang pajak koran. Dia marahin saya belagu. Saya bilang nggak bisa. Paksain saya itu kendaraan gelap dan terang. Saya bilang ganjil genap susah. Saya ngerti lebih baik gelap dan terang. Tapi kalau kendaraan umum belum siap, kasihan orang yang pas-pasan. Saya sih tidak masalah, mau ganjil genap juga aku ganti. Siapa mau tangkap mobil saya? Mau terang gelap juga saya tinggal pakai duit rakyat beli lagi itu mobil. Tidak akan ada yang ribut.
Dia seperti itu. Yang naik bus bayar pajak cuma berapa? Saya bayar berapa? Saya bilang bukan begitu hitungnya. Mereka walaupun bayar-bayar, kita dijumlahkan banyak, tetap kalah sama saya bayar pajak katanya. Berani banget. Di mana-mana orang kaya punya hak prerogatif. Kamu cuma bela orang miskin saja. Saya bukan bela orang miskin, orang kaya juga saya bela. Cuma orang kaya kalau macet Pak, job kulit, nonton TV, telepon. Coba ke orang yang pas-pasan macet di busway, udah kayak ikan asin. Saya lihat aja kasihan gitu loh orang berdiri di. Ambil lagi Pak, ambil. Iya kan? Jadi kalau kita macet, kita masih duduk telepon, mau kencing pun keluarin botol masih oke. Kebetulan masuk hotel, lapar makan, tapi kalau pegawai itu nggak bisa turun dia mesti tahan lapar sampai ke rumah. Jadi mereka lebih menderita. Jadi kita harus utamakan mereka. Jadi kalau kita bikin jalan khusus bus, bukan kita mengangkangin hak orang kaya atau pribadi. Ini asas manfaat. Siapa yang lebih utama? Nah itu kita harus berpikir seperti itu. Marah sama saya, ya sudahlah. Jadi bagi saya mau apapun ini tidak bisa jalan sebelum masuk ganjil genap itu bisa masalah kita. Kalau sistem ini nggak jalan. Jadi kalau sistem bus ini semua bisa masuk jalan, lakukan ganjil genap. Apapun bisa dikerjain Pak kalau udah. Dan pasti cepat Pak pemenuhan busnya. Dan Transjakarta semua begitu dia nggak efisien, kita mulai stop. Begitu yang reguler bisa tambah lebih banyak Pak. Di Bongsong. Iya, ketua begitu kan, lama-lama. Jadi semua kita. Nanti bus beberapa bus akan berlomba servis. Mungkin kondektornya yang cantik-cantik, atau yang ganteng-ganteng gitu kan. Bapak tahu di Taiwan nggak? Di Taiwan itu ya, mau mampir ke toko-toko jual-jual makanan kecil di pinggir-pinggir. Itu anak-anak gadis cantik-cantik gitu pinggir tol itu. Pakai rok ini, pakai celana pendek gitu. Saya bilang apaan? Oh itu supaya mampir, mau cuci mobil, mau apa. Servis. Ya kita nggak sampai ke situ, nggak boleh kita. Maksud saya itu menggambarkan nanti swasta ini akan lebih kompetisi, dia lebih pintar daripada kita. Kita ini regulator, kita buat, yang penting warga DKI. Saya yakin 2013 sudah agak enak gitu Pak. Ditambah lagi pasukan Bapak bisa 3.000. Untuk kali sub untuk mulai jaga yang simpang mana yang kurang lebar, panggil PU, lebarkan. Atau lihat perumahan siapa yang banyak keluar mobil. Oke, berarti sekarang kamu harus lebarkan. Misalnya sekarang Pak, perumahan Jakarta mana yang suka bikin macet Pak? Pluit, mana yang dah kapuk. Yang artinya itu menengah ke atas, Puri misalnya, Kelapa Gading, Sunter. Kan kita bisa tahu lah, Pondok Indah, Permata Hijau kita udah tahu kan. Nah di situ bisa kita sediakan di mallnya itu kerjasama dengan mall, taruh bus feeder kita, sehingga orang-orang yang dia lihat kita sudah nyaman. Kalau ada busway yang bisa nyaman sampai ke sini Pak ya, asal turun junctionnya masih Semanggi semua pas ya Pak ya. Saya naik busway aja Pak, nganterin saya. Kenapa enggak? Kecuali kita mau kantor kerja ya. Maksudnya kantor sehari-hari. Saya misalnya jam 8 ke jam 5 punya orang gitu Pak, nggak butuh kemana-mana. Nanti kantor akan sediakan mobil-mobil operasional. Oh udah Pak, ini Pak ya, verbal yang sehari. Dan sekitar sebulan sekali kita lakukan. Oh ada, saya udah. Nah itu saya memang Nggak jalan Pak, kalau Bapak paksakan itu Pak. Situ tulis gubernur wakil gubernur terkecuali misalnya mobil. Saya ada berbeda pendapat sedikit sama Iya. itu, tapi beliau maksa aja. Jadi sehingga karena kita belum siap lagi nanti jatahnya orang kita pakai. Iya. Itu yang saya bilang nggak bisa. Saya udah Bukan kita sombong, bukan Pak. Ini nggak bisa. Kalau udah dari Bapak beli bagus saja Pak ya. Tahan dulu. Ya Pak Darul kadang-kadang terlalu semangat sepeda misalnya gitu ya. Itu juga sepeda elit gitu loh. Dulu waktu mudanya juga nggak mau naik sepeda. Maksud saya ya oke lah. Gimana? Oh iya.
Enggak, jadi itu saya pikir sudah jelas Pak. Jadi cara seperti itu 2013 kami yakin bus akan cepat. Jadi Bapak sekarang ngomongkan aja ke Nah sekarang saya siap-siap. seperti Metro ini kan sekarang jadi Tapi liburan yang tanpa AC nggak boleh masuk Pak. Nah, iya, Pak. Kita betul-betul mesti. Sekarang ada dampaknya positif Pak. Yang 3 orang yang datang Metro ini masing-masing mengajukan konsep ini. Enggak, mereka konsepnya pertama konyol, minta kita bayar kok penumpang nggak cukup. Saya nggak mau. Dia lebih baik Bapak yang- hitung ya, saya kasih 2 juta orang subsidi supaya dia bisa bayar 10% gaji saja. Saya cuma nggak habis 1,1 T. Dan bus kemana-mana. Dan terus kita regulasinya apa Pak? Bapak bisa bikin lagi nanti yang masuk ke dalam. Semua tiketing harus di-tap. BRI siap, Mandiri siap. Jadi di loket kita sediakan orang bank 2-3 orang jual e-money. Sekarang sampai baik. Karena mereka nawar Sampai Desember enggak ada, udah kita lepas saja. Jadi lepas saja, biar pasar yang bertanding. Jadi sekarang BRI mau pasar tanpa bayar sustain pun. Ya tentu kita mau utamakan anak kita dong supaya besar. Tapi anak kita bisa membuat kita mati, Bapak cari orang nggak untuk gantikan anak kita gitu. Jakarta tetap gas. Kopanya saya suruh masuk Basmi kok, saya mana tahu Pak. Saya nggak tahu dong. Nah kalau seperti itu mungkin yang bos-bos perusahaan swasta itu yang sedikit ada masalah. Kita ganti Transjakarta diesel kita salah. Kita kasih Kopaja punya ukuran, Kopaja nolak. Dia nggak mau kita kasih dioperasikan, nggak apa. Dia bisa beli sendiri, ngapain Pak? Nah lebih baik mereka kita kalau tidak cukup, saya alihkan perbaikan halte. Jadi mereka halte dan jembatan apa multi purpose itu ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi kita betul-betul orang yang suka naik bus, suasana bersih, nongkrong. Jadi nah itulah Jakarta yang kita impikan dan full wireless, full wifi. Nah orang akan dengan bangga naik Transjakarta yang tidak terlalu sempit, ada Kopaja, ada bus reguler yang AC sambil kerja. Nah jadi sama. Ini nanti akan kebentuk gaya hidup. Nah kita mulai masuk ke anak-anak kecil. Tadi latih mereka naik bus yang bersih, bersihin tangan. Karena yang biasa cuci tangan dia sampai di rumah yang jorok dia nggak betah. Karena di sekolah pagi siang sore jadi. Nah kita mau bangun baik bak itu Pak. CSR juga Pak. Kerjasama dengan TFK. Nah kita mau lakukan. Ini Pak, sekarang ada perubahan acara keseluruhan bisa. Mesti bikin toilet. Makanya toilet tadi itu kalau ada kafe ada di bawah itu jadi toilet. Karena si orang itu yang sediakan Pak. Jadi Bapak turun, orang juga ke stand toilet kenapa minumnya naik dan minuman pasti sekaligus beli tong sampah. Pak, masalah CSR tadi Pak, kita dinas perhubungan sudah ada satu contoh CSR yang namanya JPO Jalan Raya Bekasi. Eskator. Ya, kemudian Pak yang di Jalan Bekasi Pak, izin di UT Pak kan ada UT datang dan bilang yang Anda punya keuntungan banyak kali ya. Gitu. Mau kan yang dinas perhubungan dengan mereka mau menyumbang apa? Bangunin JPO dong di depan building Anda kan banyak warganya. Gitu, Pak. Itu sumbangan grand murni Pak mau Pak, cuma izinnya masih belum keluar dari. Tahu kita kasih. Udah di sini kok. Di sini juga izin kasih saya kopinya. Siapa? Jadi memang banyak keluhan. Dulu taman juga sama. Orang ngeluh sama saya mau bikin taman 3 miliar, sini nggak mau kasih. Nyumbang Pak. Grand ini nggak ada Iya. organisasi. Nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor, nggak Iya. ada mau nyumbangin. Satu lagi LSCM banyak orang mati loh, dia bilang LSCM. Tahu nih Pak. Ya Pak, maksud saya kalau itu disederhanakan bagaimana Pak? Apakah harus sampai ke Indonesia gubernur ataukah diturunkan? Yang mana? Satu orang yang memang yang berat. Kecuali kerjasama ada PKS-nya. Kalau sumbang gratis juga turun. Kalau nggak mau turunkan pun cepat sekarang. Siap. Kasih tahu kita aja. Sampai di mana kasih tahu kita. Karena kan kenapa kita nggak bisa kasih tahu? Karena ada estetika kan ada dinas yang lain. Mesti tata ruang, mesti apa. Tapi prinsipnya seperti Kuningan, Sudirman yang bagus-bagus itu Pak, kita lepasin Pak. Siapa yang nggak mau Pak di atas penyeberangan di Sudirman di? Ada yang mau sebenarnya Pak itu yang di Casablanca Pak ya? Casablanca, Terowongan. iya. Kasih tahu, kasih Ada izin. yang mau? Tapi dia dulu
ingin pakai toko. Nggak boleh. Toko. Jadi misalnya terowongan saja. Nggak boleh. Kita mesti kasih terowongan dan nggak boleh toko lain. Hanya untuk food court, cafe, food court. Nggak mesti masuk PPKM. Supaya ramai Pak. Dan itu food court yang bisa buka 24 jam. Kalau Pak Jawa penyebaran orang Pak, saya nggak berani lewat Pak. Sekarang kalau ini orang jalan di Merdeka Selatan saja di antara pakai handphone orang takut Pak. Ini satu lagi kemudian ingat. Bapak atur, saya ingin tiap kantor kan dia punya satpam semua. Dia mesti bikin satpam ada pos di depannya, bukan di trotoar kita ya, di gedungnya Pak. Saya ingin satpam di situ Pak. Terus Bapak kadang-kadang kerja sama dengan Polda, kasih tempelan dia Pormas, polisi masyarakat, dia merangkap. Sehingga kalau orang semua kantor Jakarta nggak ada titik yang kosong, kecuali yang Sari Pasifik kayak kita atau Bank DKI yang masalah. Nah, itu aku lagi minta selesaikan itu. Aku telepon si Erwin, Lipo, ini maunya apa? Kalau nggak kita persoalan sama kalian. Dia cangkulin semua mall kamu, kabel kamu, semua bisnis. Dia itu masih diri bisnis yang betul. Saya nggak mau di Sari Pasifik begitu besar, 1 hektar lebih jadi hutan. Bikin malu Jakarta. Sengketa apa? Bukan sengketa orang, cuma persoalan PKS ya, persoalan yang nggak seimbang dulu. Mesti Bapak itu Pak. Jadi saya panggil mereka datang, hadap saya Lipo maunya apa loh, kira-kira gitu. Lu maunya apa? Kita duduk baik-baik. Itu mesti jelas. Nah, jadi kalau itu Bapak bikin, Pak ya, dengan pos-pos polisi tadi yang ada satpam di luar, Bapak jalan kaki aman nggak? Yang mau maling juga Mikir seribu kali. ada satpam kan? Ada CCTV lagi, kita dapat sama pokok. Makanya di scoop tadi harus bersenjata dengan pistol. Ini sambil di scoop itu ya dites jiwa lah. Kalau saya kan pegang pistol nggak cocok, bisa tembak orang. Nggak lolos saya. Jadi itu punya pegang. Dia itu sambil itu dia keamanan. Kan kita radio semua kan cepat, kita monitor cepat. Ada kejadian apa cepat. Jadi yang paling cepat ngejar kejahatan itu ada di sub, ada trial bawa mobil. Tapi orang merasa tuh kalau parkir di bawah tuh rasanya itu dia sudah dekat. Kalau kita lepas Pak, malam dibolehkan, pengendaliannya agak sulit juga. Siang lebih parah. Dia sebentar tutup mata saja itu. Biar dia parkir di atas semua. Dan kita udah minta mereka mengurangi harga sebenarnya Pak untuk para pengemudi. Mau. Ya, mau Pak, PT parkir sudah ada surat. Tapi belum jalan itu tetap Coba saya Pak. Saya minta dia ada apa pengurangan enggak, tapi ada diskon. Sama itu jumpa yang betul-betul Yang HI yang Itu putar baliknya susah tapi nanti. iya Pak. Orang kantornya marah loh. Kalau dia pas mau balik susah juga saya lihat. Itu ada, saya ngerti. Oh ada unsur bisnis. Hasil bisnis 2 plaza itu. Nggak boleh. Dari dulu Pak. Kita nggak boleh bela satu. Iya. Sekarang mendingan dua-dua diadu suruh rapiin air mancur kita. Siap. Tahu boleh. Ya. Baik, siap. Makasih ya. Makasih Pak. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Ya tolong ya, yang semua CSR. Kita 2013 kerjakan. Oh ya, siap. Ini kita kerjakan. Konsep nyebrang, terowongan, Terowongan, siap. halte. Siap. Yang belum dapat kita kerjakan, supaya kita kerjakan selalu kerjakan. Ya modelnya udah ganti model loh, modelnya Pak. Itu ITDP. waktu buat ITDP itu kan diskusinya sama saya Oh, Pak. iya. Ini dari kita juga masuk. Bagus itu. Pak, kalau bisa saya tahu kemudian berapa minggu sekali laporan. Oh, Bapak mau tiap hari datang juga boleh Pak, setengah 8 saya datang sini. Siap, Pak. Ya. Jadi saya laporan berkala ya kepada Pak Wagub tentang hal-hal yang bersangkutan dengan transportasi. Jadi saya melaporkan tentang penanganan utama. Pak Wagub itu mengarahkan kepada saya sebagai contoh ada bis sedang. Bis sedang itu segera harus direvitalisasi. Standar pelayanan minimalnya itu harus dipenuhi. Misalnya nyaman, aman. Nah sekarang ini setelah mereka aman nyaman, manajemennya baik, mereka memiliki organisasi yang baik, manajemen baik, tidak perorangan dengan suatu manajemen organisasi begitu ya, di mana di situ ada poolnya, mempunyai sarana baik, prasarana juga punya, baru mereka nanti boleh masuk ke jalur busway, badan hukum, mempunyai depo, supir-supirnya juga memakai seragam, sistemnya juga digaji.
Karena kalau tidak digaji nanti mereka akan ngetem di halte busway. Ngetem kan bahaya sekali. Nah, oleh sebab itu dulu diperbaiki. Setelah itu diperbaiki, bisnya pun harus baik. Bisnya itu harus mempunyai standar tinggi yang sama dengan busway. Pintunya tertutup, pakai AC. Nah, sekarang sebagai contoh, Kopaja AC itu bergerak dari Ragunan sampai ke Grogol. Nah, sepanjang mereka melewati jalur busway, disilakan masuk ke jalur busway itu sendiri. Nah, nanti setelah bis itu berhenti, bisa naik penumpangnya ke busway. Nah, tanpa bayar lagi. Nah, tetapi penumpang busway yang ingin naik Kopaja tersebut, dia harus bayar seharga tiketnya itu 5.000. Nah, di situ terjadi feeder yang sangat luas untuk para pengguna angkutan umum di Jakarta. Jadi bukan hanya Transjakarta, bis-bis reguler itu juga menyentuh busway dan bisa mengantarkan mereka sampai ke tujuan mereka masing-masing yang jauh dari jalur busway. Nah, itu namanya integrasi angkutan umum baik secara fisik dan secara tiket gitu. Otomatis ini pengguna angkutan umum ini akan lebih banyak. Insya Allah mereka minat angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi. Untuk halte sendiri Pak, kan halte busway itu khusus ya Pak ya karena bentuk dari bus Transjakarta sendiri. Nah, kalau sedang bis sedang itu kan beda busnya. Nah, tadi saya sudah katakan bis sedang itu harus diganti. Okay. Bis yang mempunyai high deck, decknya tinggi. Di sebelah kanan itu ada pintunya yang berhubungan dengan jalur busway itu, dan sebelah kiri itu yang berhubungan dengan halte biasa. Jadi itu ada 2 pintu, pintu kanan tinggi ya, setinggi 1,1 meter, decknya high deck bisnya, dan di sebelah kiri ada pintu yang ada tangganya untuk turun ke halte biasa yang rendah.